Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berharap teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Materi kali ini kita akan bahas mengenai penentuan lokasi. Ini pertemuan ke-9 ya. Saya mohon maaf kalau misalkan pertemuan yang ke-8 kemarin tidak melalui YouTube tapi langsung dari WA group ya. Nah, sebenarnya kita akan membahas mengenai seberapa penting sih penentuan lokasi perusahaan. Nah, penentuan lokasi perusahaan yang tepat akan dapat meminimumkan biaya baik jangka pendek ataupun jangka panjang. Dan penentuan lokasi yang baik ini juga akan meningkatkan daya saing perusahaan. Jadi misalkan ya, penentuan lokasi misal di Universitas Sriwijaya Madura, kosan, pasti orang-orang akan lebih memilih yang lebih dekat dengan kampus ya kosannya, makanya dia kalau misalnya dekat dengan kampus harganya akan lebih mahal dibandingkan dengan yang agak jauh dari kampus, karena yang dekat dengan kampus dia akan memiliki daya saing yang cukup tinggi karena dia akan selalu dipilih oleh mahasiswa. Misalkan ketika ospek dia akan lebih memilih untuk mencari lokasi kosan yang dekat dengan kampus. Nah, ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam pemilihan lokasi. Yang pertama lingkungan masyarakat, yang kedua dekat dengan pasar, kemudian tenaga kerja, kemudian kedekatan dengan bahan mentah dan supplier, fasilitas dan biaya transportasi, serta sumber-sumber daya alam lainnya. Nah, metode untuk menentukan lokasi ini ada dua, ada metode kualitatif dan metode kuantitatif. Selanjutnya ini langsung masuk metode kualitatif, di mana penilaian alternatif lokasi ya. Contohnya tersedia 3 alternatif lokasi, yaitu Surabaya, Surakarta, dan Semarang. Faktor utama yang dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi adalah bahan mentah atau bahan baku, kemudian suplai tenaga kerja, dan fasilitas transportasi atau transportasi. Penilaian dari tim teknis adalah sebagai berikut. Ini alternatif lokasinya ada Surabaya, ada Surakarta, dan ada Semarang. Di mana untuk bahan bakunya Surabaya mendapatkan poin 5, Surakarta 3, Semarang 3. Kemudian tenaga kerjanya 4, ini Surakarta 6 dan Semarang 5. Fasilitas transportasi untuk Surabaya 6, Surakarta 3 dan Semarang 5. Dimana diketahui untuk jumlah Surabaya dia 15, Surakarta 12 dan Semarang dia 13. Selanjutnya, jika faktor utama dalam penentuan lokasi mempunyai bobot yang berbeda, misalnya bahan mentah dia berbobot 35%, tenaga kerja 25% dan transportasi 40%, maka perhitungan penilaiannya adalah sebagai berikut. Surabaya, diketahui ini bahan bakunya 5, maka masukkan 5. Ini 35 dari mana? Ini poin berbobotnya ya. 35% semuanya untuk Surabaya, Surakarta dan Semarang dikalikan 35 semuanya. Untuk tenaga kerja, ini nilainya tadi 4, 6, dan 5 untuk masing-masing kota, sedangkan tenaga kerja poinnya dia bobotnya ada 25%. Ya, ini dikalikan. Untuk fasilitas transportasi pun begitu, bobotnya dia 40%. Hasilnya yang pertama tadi fasilitas transportasi 6, 3, dan 5 ya. Diperoleh ini. Sehingga diketahui jumlahnya 175 untuk Surabaya ditambah dengan 100 ditambah dengan 240 hasilnya 515. Begitu juga Surakarta diperoleh jumlahnya 375 dan Semarang 430. Nah, yang mana yang akan dipilih? Ternyata yang akan dipilih adalah jumlah yang terbesar. Di sini jumlah terbesar adalah Surabaya, sehingga lokasi yang akan dipilih adalah 515 dengan melihat kecenderungan utamanya tadi yang dipilih, yaitu bahan baku, tenaga kerja, dan fasilitas transportasi. Selanjutnya dengan menggunakan metode kuantitatif, di mana biasanya analisis biaya ini berhubungan dengan total cost atau total biaya yang terdiri atas variable cost dan fixed cost atau biaya tetap dan biaya berubah. Di sini contohnya terdapat suatu perusahaan yang sedang mempertimbangkan 4 lokasi alternatif untuk sebuah pabrik baru. Data mengenai biaya tersebut
sebagai berikut ya. Ada tenaga kerja atau unit per unit, biaya kontrak pabrik 10 tahunan. Ya, ini biaya kontrak pabrik 10 tahunan 4.600.000 untuk lokasi A, B 3.900.000, C 4 juta, D 4.800.000. Dan selanjutnya ini diketahui material per unitnya 0,43, 0,6, 0,4 untuk C dan 0,5 untuk D. Selanjutnya ya, sampai selesai ini. Kemudian dengan mempertimbangkan informasi biaya untuk masing-masing lokasi di atas, tentukan lokasi yang paling menguntungkan bagi perusahaan untuk volume produksi antara 50.000 sampai dengan 130.000 per unit per tahun, dengan biaya investasi dia 10%. Maka karena yang paling utama dia menentukan total cost-nya, di mana total cost ini terdiri dari fixed cost dan variable cost, maka kita harus memilah dari biaya yang diketahui ini, kita pilih mana yang termasuk fixed cost dan mana yang termasuk variable cost. Yang diketahui yang termasuk dari fixed cost adalah ada tadi 10% investasinya, kemudian listrik ya, itu biaya tetap, kemudian biaya tetap lainnya air dan pajak. Jadi masing-masing dikelompokkan A berapa, diketahui totalnya berapa ini ya. Nah, untuk biaya variabelnya, ternyata yang termasuk dalam biaya variabel ada tenaga kerja, material dan transportasi. Untuk A, dia totalnya 1,2, B 1,8, C 1,3 dan D 1,5. Setelah itu kita akan mencari satu persatu. Dari biaya tetap dan biaya variabel di atas dapat dirumuskan dalam bentuk persamaan sebagai berikut. Jadi bila X ini adalah volume produksi unit yang diketahui tadi, misalkan antara 50 sampai dengan 130.000 unit, maka titik biaya tetap, total biaya atau total cost dengan rumus fixed cost ditambah dengan variable cost. Diketahui untuk total cost titik A lokasi A. Tadi fixed cost-nya adalah 530 ditambah dengan variable cost-nya dia 1,2 dikalikan dengan X. Karena ini kenapa dikalikan dengan X? Karena penghitungan tenaga kerja, material dan transportasi dia diketahuinya per unit ya. Nih, diketahuinya dia transportasi per unit ya, tenaga kerja per unit dan material per unit. Jadi kita perlu mengetahui volume produksinya dia berapa. Karena volume produksinya di antara 50 sampai dengan 130, kita misalkan dia titik X-nya di volume paling maksimal ya, yaitu 130.000. Maka diketahui total cost untuk titik A yaitu 530.000 ditambah dengan 1,2 X. X-nya kita masukkan 130.000 tadi ya. Diperoleh 686 untuk nilai variable cost-nya. Jadi titik koordinatnya dia berada di 130.000 untuk variable cost dan 686 untuk fixed cost-nya. Kebalik ya. Ini maksudnya 130.000 ini untuk volume produksinya, dia 686 untuk variable cost-nya. Seperti itu. TCA-nya ini untuk yang fixed cost-nya dia walaupun seumpamanya perusahaan tidak menghasilkan produk, maka ini nilainya kan selalu dengan 0. Tapi walaupun tidak menghasilkan produk, dia akan tetap mengeluarkan biaya sebesar 530.000. Jadi diketahui bahwa titik total cost A-nya ya, total cost-nya berarti untuk di titik A 530.000 ditambah dengan 1,2 dikalikan 130.000, hasilnya ini 686.000. Nah, untuk total cost B. Total cost B di fixed cost-nya dia 450.000 dengan variabel 1,8. X-nya sama, dia akan dikalikan dengan 130.000. Jadi kalau misalkan ya, titik potong sumbu
TC di mana X-nya sama dengan 0, artinya dia tidak berproduksi. Total cost B walaupun dia tidak berproduksi atau 1,8 dia dikalikan 0, maka dia tetap harus mengeluarkan biaya fix atau biaya tetap sebesar 450.000. Tetapi jika perusahaan tersebut memproduksi volume produksinya 130.000, maka diketahui bahwa nilai dari variable cost-nya dapat diketahui dengan cara mengalihkan 1,8 dikalikan dengan 130.000, sehingga total biayanya diperoleh 684.000. Nah, untuk yang C dan D juga sama, dicari seperti yang tadi ya. Oleh karena itu, karena ini berdasarkan total biaya, maka penentuan lokasinya berdasarkan dengan nilai total biaya yang terendah. Dari keempat lokasi tadi, yang dimana yang dia memiliki lokasi total biaya terendah, total biaya terendahnya ternyata dia berada di, kalau misalnya 686, yang B 684, ini 669, ini 745, berarti terletak pada titik yang B 684. Maka perusahaan mungkin harusnya memikirkan lokasi yang B karena dia paling menguntungkan ya, karena menghasilkan total biaya yang cukup rendah dibandingkan dengan yang L, yaitu sebesar 684. Jika diurutkan, maka lokasi B, kemudian lokasi yang dari yang paling menguntungkan ya, lokasi B, lokasi A, kemudian lokasi C, dan yang terakhir baru lokasi D. Seperti itu. Teman-teman, jika misalkan teman-teman ada pertanyaan, dipersilakan untuk langsung bertanya di grup. Jangan lupa juga di sini sebutkan nama dan NIM-nya ya. NIM-nya cukup 3 angka di belakang. 3 angka terbelakang maksudnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.